batasin banget dengan adanya Baloi, shield power dari dia punya Favor Eye, emblem, dari sisi emblem juga benar dan lihat Circling Eagle kembali dilakukan tapi nampaknya turtle-nya berhasil disecure dengan Retribution Chunk on point coming from Hades. Di follow up lagi dengarnya setup team fight yang diberikan oleh teman-teman dari Geek Fam. Bagaimana damage yang diberikan membuat Adamir termeltdown, flicker for defensive tapi damage yang diberikan oleh seorang Aboy masih nge-rage karya satu pemain dari NIP Flash membuat akhirnya dua member hilang untuk satu. Dan nampaknya Gops masih bisa mundur, begitu pun juga dengan Hades yang tidak mau mengambil resiko. Dan Lantern yang mengangkat karya Paloiski di follow up dengan damage yang diberikan oleh seorang Owl. 3 pemain hilang dari NP Flash ditukar dengan 2 member dari Geek Fam. Iya, dan inilah alasan kenapa teman-teman dari Geek Fam butuh banget dengan adanya guiding wind yang dimiliki oleh Matilanya dari Baloiski. Tapi Gops, satu baris speed tersisa ternyata masih bisa survive kah? Dengan ada sedikit burning tapi masih aman-aman aja. Namun balik lagi ke topik. Power dari guiding wind yang dibutuhkan di sini adalah untuk bisa meminimalisir adanya ancaman yang besar datang dari Lantern Flare. Makanya dengan pembuatan item yang ada bau-baunya ke arah Thunderbelt, dan benar saja ke arah Thunderbelt, di item pertamanya ini ngebuat dari si cooldown reduction-nya pun itu baru 10% saja dari emblem support. Yang dimana berarti pemotongan dari segi cooldown-nya itu masih belum terlalu gede dan bahkan ditendang sekarang oleh JP. Wah, lihat dia langsung loh. Langsung melakukan ultimate dan lihat damage-nya last hit dari Owl mampu untuk membungkam nyawa Baloiski di kali kedua. Dan nampaknya advantage akan kembali di-convert dengan adanya satu objektif tarat yang diruntuhkan oleh pemain-pemain dari NIP Flash. Iya, dan ini ngebuat teman-teman dari Geek Fam pun harus di posisi defensif terlebih dahulu. Karena mereka akan cukup bersinar di arah team fight dengan close combat-nya. Namun tidak dengan keadaan Courtesy yang masih hidup. Dan kalau kita ngeliat dari segi solusinya, Geek Fam ini sebenarnya solusinya menurutku ada di tangan dari Moskovnya Kadera. Dengan damage output yang gede, seenggaknya bisa menyentuh ataupun poking-poking ke arah Courtesy. Kalaupun emang gak bisa ditumbangkan, hilangkan dia dari team fight. Buat dia untuk recall gitu loh. Sisanya kalau kita lihat dari segi damage potensial, siapakah yang lain yang bisa melakukan hal tersebut? Ya Aboy. Tapi melihat dengan itemization dan juga menit yang dijalankan oleh Geek Fam dan juga NIP Flash, kayaknya Aboy baru bisa bangun di menit 15. Iya, dan masalahnya ini keterangan yang terjadi dipimpin perekonomiannya oleh teman-teman dari NIP Flash yang langsung mau coba untuk setup di area Lord, sedangkan Adamir bakal coba untuk mulai dipok tipis-tipis oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Nampaknya mereka masih coba untuk main aman terlebih dahulu. Tapi Adamir terus-menerus menjadi bulan-bulan dari warga Geek Fam. Hadesnya harus mundur terlebih dahulu. Damage dari Lord. Ini yang berbahaya banget tentunya untuk teman-teman dari NIP Flash. Iya, dan Geek Fam pun akhirnya bisa melakukan riset terhadap Lordnya. Namun pergerakan dari Hades pun di sini lebih ke arah untuk Purple dan juga ngisi darahnya kembali. Namun Baloiski lagi dan lagi terkena pokingan dan juga Lentera yang bisa membuka rumput berkat adanya Glowing One. Ngebuat Geek Fam pun seakan-akan tidak punya safe space untuk bisa melakukan ganking terhadap NIP Flash. Oke, Lord Dance kali ini masih tarik ulur aja ya. Masih coba untuk main hati-hati banget dari Geek Fam yang berada di posisi yang behind tipis di area perekonomian. Begitupun juga dengan NIP Flash yang masih kuat disiplin. Mereka nggak mau buru-buru. Dan kalau kita lihat dari JPL udah mulai putar balik. Siapa yang bakal menjadi target operasi untuk penendangan dari seorang JPL dan Gops masih belum menotis di mana keberadaan dari sang roamer NIP Flash. Ini benar-benar momen yang mendebarkan dan akhirnya. Ya berduaan doang di situ ya tadi ya. Akhirnya ketemu. JPL. Namun ngeliat dari pergerakan Roger sepertinya mereka nggak bisa langsung ke arah dari Lordnya. Mereka ingin dari Geek Fam ya. Mencoba untuk menajamkan ke arah kuku-kukunya Roger terlebih dahulu. Namun dengan Hades yang pulang sepertinya mereka notice bahwa Rogernya sudah menghilang. Dan mungkin split push bisa dilakukan. Entah itu oleh Kadera ataupun oleh Vincent. Menarik ya, justru reset yang dilakukan oleh kedua belah tim. Roger pun belum show off sih lebih tepatnya. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya, Zaxnya udah jadi genius loh Ji. Ini Divine Glyph kah dari Zasnya abis ini? Karena satu Magic Crystal ya biasanya. Ini bisa ke Holy juga tapi ini udah patah sih kemana. Iya ini masuknya ke arah dari mana namun dengan adanya Magic Necklace cuman balik lagi. Team fight pun dilakukan, ada sedikit informasi sepertinya di arah bottom lane dengan Julian yang sedikit nampak tadi untuk melakukan clear wave minion. Namun teman-teman dari Geek Fam masih mencoba untuk kiting terlebih dahulu dan nggak bisa langsung commit. Mengingat bahwa Adamir ini menjadi ancaman yang paling berbahaya untuk Vincent bisa melakukan retribution. Adamir ya, dari tadi dia udah ready banget buat terus digebukin soalnya sama masa dari Geek Fam. Dia udah terus berperan sebagai badan buat NIP Flash. Sedangkan kalau kita lihat di area bottom lane nampaknya udah ada satu pemain show off dari Geek Fam yang membuat NIP Flash langsung ready untuk fight di area Lord ya.
Circling Eagle udah mulai masuk karya tubuh Courtesy dan sayang sekali. Udah ada satu buah gerakan yang mau coba untuk diupayakan oleh seorang Cadera tapi masih belum bisa follow up. Tapi ada Mir tumbang di tangan pemain Geek Fam. Lordnya kali ini dibayar dengan hanya satu pemain only yang harus hilang sedangkan Hades masuk area lini pertahanan belakang sudah mulai aware juga dengan keadaan Cadera sehingga Hades memilih untuk mundur lagi secara teratur. Masih mencari target, namun pergerakan dan juga positioning dari Hades menurutku agak kurang enak. Karena posisinya, tar dulu. Hampir aja lihat damage yang diberikan oleh seorang Hades nyaris menumbangkan seorang Cadera. Hampir banget itu ya dengan adanya Cadera. Untung aja dari segi refleksnya cepat banget. Namun ini ngebuat pergerakan dari Geek Fam pun akan sedikit dibatasi dengan adanya Lord Enhance yang sudah berjalan di arah bottom lane. Maksimal yang bisa mereka lakukan adalah untuk melakukan defensive maneuver. Dan entah kenapa aku punya feeling bahwa top dan juga bottom lane turret akan hancur di Lord Wave ini. Wah harusnya ya, roman-romannya sih bakal iya tapi Vincent, Vincent harus hati-hati. Dia bakal coba untuk mulai mundur dengan human transformationnya di sisi lain. Gops loncat indah dengar ya satu buah penalti zone tapi damage yang diberikan oleh Owell terlalu besar. Sehingga membuat Gops tumbang di kali kedua. Pengawal terhadap Lordnya pun masih belum diperkecil lagi. Mana mereka masih coba untuk mulai maju ke area depan. Damage yang diberikan dari Lord sudah mulai menggebuk area satu lane pertahanan base turret yang berhasil ditembus oleh pemain-pemain dari NIP Flash. Ini Cadera kerasa sih damage-nya masih belum optimal. Dia ngabisin kalah Lord aja masih butuh yang waktu yang lama banget gitu loh. Apalagi dengan pergerakan dari Adamir. Oke, bakal coba untuk mulai menahan damage yang diberikan. Cadera maju, JPL masih terlalu sustain. The Spear of Distraction yang bakal coba di-follow oleh Cadera dan berhasil menumbangkan ke arah seorang JPL tapi dibayar lunas dengan adanya Owell yang maju ke arah depan. Balaiski harus tumbang menjadi pertukaran dan tidak berhenti sampai di situ. Double kill pun di-secure oleh seorang Cadera tapi lihat damage yang diberikan oleh sang jungler Hades pun harus ikut tewas di sisi lain. Ada one fit to diberikan oleh sang jungler Hades pun harus ikut tewas di sisi lain. Ada one fit to situation, Cadera harus down di tangan pemain-pemain dari NIP Flash. 1 lawan 3 untuk Aboy melakukan defensive maneuver. Sementara Balaiski masih ada 10 detik lagi untuk kembali lagi hidup. Namun dari segi Nightmare Respawn-nya pun masih belum siap. Apakah bisa di-defend? Aboy one man standing base set Rex Plus dan NIP Flash bakal coba untuk mulai masuk ke area lini pertandingan balik lagi Geek Fam dan this is it game. Yang kedua berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari NIP Flash 1-1. Pergerakan dari Cadera seperti tadi bisa memberikan sedikit harapan bagi teman-teman dari Geek Fam untuk melakukan turning point dan